Tadi warnanya merah nggak sih, Vio? Ah, Tadi warnanya merah nggak? Krek gitu nggak? enggak tadi. Hah, sumpah? Sebentar tapi. Halo, seperti tadi di video awal ya, kita itu nggak sadar kalau ternyata opening kita itu nggak kerekam. Anyway, welcome to Lilis Bicara Channel. Selamat datang teman-teman yang sudah setia di channel saya dan tetap support dengan subscribe. Nah, kali ini saya punya tamu nih. Jadi ada segmen baru di Lilis Bicara, itu bicara cantik. Jadi kita itu make-upan gitu sambil ngobrol. Kali ini saya undang Vio Anissa. Vio ini adalah seorang MC, dulu mantan penyiar, kita satu radio sempat dulu, dan juga dia public speaker. Nah, kali ini tuh kebetulan Vio adalah perempuan yang berbadan bongsor. Dia sering banget dapat bulian, cemoohan, atau pelecehan yang berbentuk verbal tentang bentuk badannya. Nah, gimana sih tipsnya Vio biar tetap pede meskipun punya tubuh yang notabene berbeda, tubuh besar, tubuh bongsor. Nah, teman-teman bisa ikuti obrolan kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan tetap semangat. Enjoy the video. Maaf, tadi kayaknya kita ada kesalahan teknis, jadi sempat berhenti sebentar. Tapi kita lanjutin ya, tanya-tanya sama Vio ya. Ngomong-ngomong soal bullying, nah tadi aku sempat terakhir itu tanya, kok saya yang enak aja gimana ya? Aku aja ya. Aku aja deh. Ya, aku aja deh. Jadi aku tadi tanya ke Vio kalau ada pengalaman nggak sih Yang nggak bullying terlupakan. yang paling apa ya? Yang paling nyesek gitu loh. Dan waktu itu tuh Vio ngelakuin apa gitu? Sambil make up ya. Jadi tadi sempat kan aku ngomong soal pernah MC di balai kota di hadapan 1.500 orang. Dan ketika on stage ada suara-suara kayak gini, lemu wodon. Jadi gemuk, kamu tuh gemuk, turun aja, ngapain di atas 1.500 loh, gila. 1.500, dan ada orang yang ngomong kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Saya balas dengan cara yang cantik tapi nggak menyakiti gitu. Lupa ngomong apa waktu itu. Tapi intinya aku bilang biar gemuk tapi lincah dong aku tuh. Jadi kayak kata membalas bulian itu dengan hal positif susah memang. Tapi kita harus memerangi diri sendiri untuk mengatakan you're fine, you will be fine, you're good, you're beautiful, and you're deserve to be here. So ya, kalau misalkan mental saya waktu itu down, mungkin saya akan turun pulang nangis gitu. Tapi sama Milly, saya profesional, saya harus tetap berada di sini, melit acara ini, dan insya Allah akan berhasil. Dan bener sukses berat, orang-orang pada suka. Intinya apa sih? Bullying itu nggak harus ditanggapi dengan hal negatif. Kalau misalkan kita punya guidance, mental kita kuat, kita merasa kita layak, insya Allah sih kita bisa melalui itu gitu kan ya. Kalau dari saya sih gitu Mbak Lilis, itu berat banget dan itu hal yang nggak pernah bisa dilupakan. Tapi kenapa kamu kok bisa langsung gitu loh, langsung kayak switch yang aku harus bisa nih gitu. Kadang-kadang kan kita kan namanya juga perempuan yang macem-macem ya pasti. Tapi kadang-kadang tuh sometimes tuh kita tuh kayak berdamai dengan insecure kita itu kan memang nggak mudah. Betul. Gitu loh. Mungkin bagi orang yang tidak pernah mengalami mungkin tidak bisa merasakan. Betul. Tapi bagi aku juga pribadi pernah dapat bullying juga gitu. Nah, Vio kok bisa Vio sampai tetap bisa menghadapi gitu loh. Karena kan nggak mudah ya, apalagi dari kecil Vio juga menghadapi bullying gitu loh. Karena begini, macam-macam bullying itu kayak ada bullying yang menggoda, ada bullying yang benci memang karena benci, pure karena benci, ada bullying karena orang itu udah nganggur aja mulutnya gitu kan. Nah, itu aku langsung membuat mindset saya kayak oke, orang ini cuman nganggur aja dia ngomong kayak gitu. Udah nggak usah ditanggepin. Dan lebih ke profesional aja Mbak Liz. Di tengah stage itu kan juga gimana caranya, nggak mungkin dong seorang MC dibully kayak gitu terus langsung turun nangis. Ya jalan acaranya pasti bubar. Karena pada saat itu saya merasa kayak tanggung jawab nih sama acara nih, harus sukses nih. Gimana caranya udah nggak mau tahu gitu. Oke. Jadi kita benar-benar harus memerangi diri kita ya. Ada pernah juga jalan aja tuh di pinggir jalan. Tahu-tahu ada supir truk gitu bilang,
gendut gitu kan, itu marah banget rasanya ya. Siapa kamu ya kan, ngomong gendut juga ya, kalau teman deket juga nggak masalah. Itu random people loh ya, orang-orang yang random lah ya. Nah, ada bullying, ada semacam pelecehan juga, ya kan? Pasti juga teman-teman yang mungkin pernah mengalami itu gitu kan. Mungkin juga sama dengan Vio gitu, dari kecil berbadan bongsor gitu kan. Terus pelecehan itu kan pada perempuan itu kan sering terjadi ya, kita nggak bisa hindari meskipun kamu nggak berbadan bongsor pun. Apalagi Vio gitu loh. Dengan perkataan tuh juga bisa jadi pelecehan. Oh iya. Jadi kayak wah, mau bahenol itu juga sebenarnya pelecehan secara verbal gitu loh. Betul. Amit-amit lah ya, kita nggak mau dapat pelecehan yang sangat ekstrim. Tapi dengan kata-kata Ya, itu kan juga pernah. dilecehkan gitu loh, Vio. Pernah. Itu, aduh, pernah sekali nih Mbak Lis, sekali. Saya tuh sempet liburan sama mantan saya, yang Remo itu. Disebut loh namanya Remo. Dari Bali. Orang Bali ngelihat saya dengan baju yang bukan yang apa ya, bukan model Baju terbuka gitu. Iya, agak terbuka gitu dikit, dari sisi pendeknya rok gitu aja sih, V-neck gitu kan. Nah, orang Bali tuh ngeliatnya biasa aja nih, namanya juga Bali ya. Nyampe Surabaya dong. Begitu turun dari pesawat, ada driver online yang ngantri di situ. Bukan online ya, lebih ke taksi bandara gitu-gitu lah ya. Itu gini, pantes aja, apa namanya, bule suka orang wajahnya kayak gini gitu. Kayak, oh my god, nggak lama Mbak Lis, langsung aku tunjuk. Kamu? Oh kamu. ya? Iya. Wow, Ngomong yang bener. berani banget loh, Vio. Siapa kamu? Saya bilang gitu. Ya memang itu ada saat dimana kita harus diem, ada saat dimana kita harus bales gitu kan. Nggak selalu dibegituin kita ini, karena itu harga diri Mbak Lis. Iya. Ibarat kata, ya kali lu orang suka sama bule, pasti bule suka yang muka pembantu gitu-gitu. Iya. Oke. Benar-benar. Memang banyak ya fakta seperti itu. Bukan muka pembantu, lebih ke kearifan lokal gitu ya. Tapi memang bukan soal wajahnya kayak gitu, enggak. Dia suka personality, bukan soal wajah yang kayak gimana. Terus juga bule suka juga sama cewek-cewek langsing, putih juga banyak. Nggak semuanya, itu kan juga personality orang. Sambil ngobrolin bule ya. Soalnya Vio ini pacarnya bule-bule. Nanti kita pasti ada satu sesi lagi ya. Kita make-up lagi, terus ada satu sesi lagi bahas soal ini ya. Tapi yang jelas memang perempuan itu dilahirkan dengan keunikan ya teman-teman ya. Jadi sudah semestinya kita menerima keunikan itu dan membuat keunikan itu sebagai kekuatan. Nggak malah itu jadi kayak apa ya, kita malah jadi kelihatan kurang, kita itu layak gitu loh. Nah, Vio, apa nih tips Vio ini ya, sambil langsung make upnya ini pokoknya intinya lebih ke fresh look aja ya teman-teman ya. Nah, apa nih tips Vio nih untuk bisa tampil pede? Kalau tadi kan keluar dari keterpurukan bullying, tekanan gitu, luar biasa ya tentang fisik dan sebagainya. Nah, gimana Vio bisa pede, tampil pede gitu, apalagi di banyak orang juga. Pede itu satu kuncinya, nyaman sama diri sendiri, udah. Oke, kita nyaman pakai baju apa sih? Saya nyaman pakai baju yang V-neck, kerah V-neck. Saya nyaman pakai baju yang kerah U seperti ini sekarang. Saya nyaman pakai baju yang nggak terlalu ketat, nggak terlalu gelombor gitu kan. Saya nyaman pakai sepatu boots. Saya nyaman pakai makeup yang natural looks tapi tetap kelihatan fresh gitu. Saya nyaman dengan rambut merah. Sudah, apa yang membuat teman-teman nyaman, lakukan. Nah, dari kenyamanan ini tuh timbul yang rasa kayak, oke, I love myself, secara nggak langsung. Karena Mbak Lis pernah nggak sih, hari ini aku merasa cantik nih, aku merasa ini pede, itu akan tersugesti secara nggak langsung dan mood kita juga baik. Iya, benar-benar. Percaya nggak teman-teman? Saya kalau berangkat kerja dulu itu, saya selalu pilih baju itu agak lama. Karena apa? Baju saya menentukan mood saya hari ini. Makeup saya menentukan mood saya hari ini. Saya pernah Mbak Lis sakit gitu ya. Sakit bener-bener panas yang gak karu-karuan. Make up dong, sembuh. Oh ya? Iya, hanya dengan make up. Karena saya merasa,
oh, I feel good, I feel beautiful, and I feel pretty. I should go out, I should be confident, I should hang out with my friends gitu loh. Jadi kayak sugesti itu masuk ke diri saya sendiri untuk lebih mencintai dan juga nggak malu untuk memperlihatkan ke orang kalau saya hari ini kelihatan cantik gitu. Bukan sok narsis ya, enggak. Intinya kan build confidence bisa berbagai cara. Kalau cara saya seperti itu. Gitu. Oke, aku alasan dulu ya Allah. Habis Kebanyakan saya ngomong. Habis saya. Nggak apa-apa lah ya, santai aja lah. Ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita santai lah, kita ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau kelamaan kita cut aja. diedit dong Cin ya. Jadi gini, aku tuh suka pakai alis itu pakai maskara dulu Mbak Lis. Oh iya benar. Baru pakai pensil alis Viva. Ya ampun, Viva endorse dong. Vocalour biasanya tuh ke Vocalour ini untuk eyeshadownya. Vokal punya kan? Viva untuk alis. Kalau Mbak Lis sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain apa yang Viva rasain? Pernah banget. Soal Jadi apa? Iya soal badan juga loh, jangan salah, nggak cuma Serius? kamu. Iya. Emang pernah gemuk Mbak Lis? Ya mungkin gemuknya itu nggak standar. Maksudnya gemuknya itu nggak. Sebenarnya ya itu tadi loh ya, namanya perempuan itu kayaknya nggak pernah puas ya dengan apa yang kita miliki. Jadi memang ada masanya. Apalagi waktu aku hamil ya, hamil anak pertama itu kan aku naiknya tuh kayak 17 kilo loh. Wah, tapi masih normal kali. Biasanya kan kalau orang hamil naik 17 kilo itu normal, meskipun saya belum pernah hamil ya. Yang nggak normal 20 kilo biasanya. Koreksi ya kalau salah. Iya, 17 kilo dan ya ampun, pipi di mana-mana, segala macam. Ya aku minta ini ya, Boleh, kita boleh. berbagi. Nah ini tuh aku pakai salsa sekarang, salsa serum lip serum. Jadi dia lebih ke moisturizer tapi tetap mewarnai bibir. Dan bisa di ombre-ombre gitu ya. Satu hal lagi, ada make up untuk kamera, ada make up untuk daily. Kalau untuk kamera biasanya kan kita sering tuh ya moderatorin ya Mbak Lis ya. Sebelum saya on cam atau on live ya itu moderator, selalu cek make up dulu, lihat kamera, make up depan kamera sebagai kaca gitu ya. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, ditonjolkan di mananya. Nah seperti ini ya, saya pengen ya ilangin double chin. Biasanya pakai bronzer bronzer. dari ini dulu, Body Shop dulu, terus ditumpuk sama Catrice biasanya gitu. Ini untuk gradasi sih, lebih ke situ. Jadi muka kita kelihatan tirus tapi nggak yang lebay gitu. Bahkan perbedaannya kelihatan di kamera sama yang asli, langsung tirus. Oke. Jadi kaca ini, kameranya sebagai kaca untuk memperlihatkan apa kekurangan di wajah. Vio ini jago teman-teman ya, jago make up. Jadi kita tuh, iya sebenarnya kita dituntut sebenarnya awalnya ya, terpaksa karena kita emang harus make up sendiri ya. Jadi MC, jadi moderator itu kan kita harus make up sendiri. Kalau bayarin make up artist setiap kita manggung, gimana nggak kuat dong? bayar. Ya. Uang MC habis buat ini make up ya Cin. Iya, ya ampun. Oh ya Mbak Lilis, kalau belanja make up tuh yang paling gila itu habis berapa? Pernah habis berapa? Belanja make up. Kebetulan tuh emang banyak di endorse juga. Saya bukan artis sih, tapi maksudnya karena emang bekerja di media ya, jadi banyakan tuh suruh review juga. Jadi sejauh ini sih belanja make up itu saya pernah sih ya nggak totally gitu. Jadi saya tuh punya satu lipstick kesayangan, kayaknya saya nggak bawa deh. Jadi lipstick itu tuh paling mahal lah. Mungkin ada yang paling mahal. Mungkin teman-teman juga punya lipstick lebih mahal dari saya ya. Tapi menurut aku menurut aku itu lipsticknya itu paling mahal karena satu itu 350-an gitu loh. Oh wow. Apa mereknya? Itu aku nggak bawa. Mereknya apa ya? Chanel? Enggak Chanel, enggak. MAC? Jadi itu belinya di Singapura. Di Sephora sini tuh nggak ada. Jadi temen aku di Singapura, terus aku nitip aja gitu. Oh itu Sephora? Sephora. Oke. Benar, tapi brandnya bukan Sephora. Kan ada banyak tuh di Sephora ya.
Iya sih, kalau cewek-cewek kan suka relatif ya mahalnya tuh. Relatif Ada yang lah. mahalnya sekitar 3 jutaan satu lipstick ya. Yes. Kalau saya pribadi tuh Mbak Lilis nggak terlalu matok harga yang segitunya sih. Lebih ke pigmented atau enggak gitu. Iya iya, pada akhirnya sih sekarang gitu, Vio. Pada akhirnya gitu. Jadi sekarang itu nggak terpatok pada harga. Yes. Tapi yang jelas tuh yang paling banyak tuh lipstick, iya nggak sih? Iya, karena itu mempengaruhi juga. Nah, ini juga ada perbedaan eyeshadow mahal sama enggak. Kalau dari saya pribadi tuh, teman-teman, eyeshadow mahal tuh lebih bisa ngeblendnya sempurna. Tapi kalau yang nggak terlalu, biasanya kalau nggak cepet hilang, ngeblendnya nggak sempurna gitu. Tapi ya balik lagi gimana tekniknya teman-teman juga sih untuk mengaplikasikannya. Kalau tahu teknik sudah, mau murah mau mahal ya bagus-bagus aja. Ini sekarang aku pakai Vocaloid. Nah, ini udah lama nih. Ini menemani dalam segala hal, yang MC, yang moderator, ya public speaking, ya semuanya deh. Oke, kita ini Nah, ini aku lagi sebenarnya sih tumpuk apa? tumpuk bedak compact si Pixie. Lebih suka Pixie karena dia lebih pigmented dan nggak lebay gitu warnanya, sesuai dengan warna kulit. Karena kalau warna kulit kayak kita nih agak susah ya Mbak Lilis ya cari bedak gitu ya. Kalau pakai bedak yang putih kayak nggak menyatu dengan kulit itu tuh kesannya kayak gimana gitu. Iya, bener. Terlalu kuning juga nggak sesuai dengan dagu leher gitu kan. Jadi ya saya pakai yang natural ini Pixie. Dulu yang biji atau biji ya? Beige gitu ya. Beige ya, beige. Dulu yang beige, sekarang yang natural karena warna kulit berubah sekarang. Jarang ke pantai. Kalau dulu gadis pantai. Tapi rindu banget loh ya bisa ke pantai berjemur. Oh my god. Ini kremitin. Luar biasa. Hari ini kita pakai bulu mata nggak sih? Pakai dong. Meskipun tapi bulu matanya nggak yang berlayar-layar gitu ya. Jadi lebih ke fresh gitulah. Oh ya, saya juga pengen tanya nih Mbak Lilis. Kok jadi aku yang ditanyain ya? Dari wajahnya Mbak Lilis, apa yang paling Mbak Lilis suka? Apa ya? Kalau wajah sih sebenarnya aku tuh gini, badanku tuh bisa gede tapi rahangku itu lumayan cukup terkondisikan. Oke. Jadi sebenarnya aku juga cabi, tapi nggak kelihatan gitu loh. Jadi kalau dari wajah sebenarnya suka amannya itu tadi. Jadi meskipun aku gemuk banget, tapi tuh di pipi tuh nggak terlalu gitu. Oh, jadi rahangnya ini ya, nggak cabi ya? Terkondisikan. Rahang nggak cabi, mana ada rahang nggak cabi? Namanya rahang kan tulang ya, Wak? Wah. Tapi kalau hidung, mata gitu yang paling disuka yang mana? Apa ya aku tuh? Bibir. Aku tuh sempet insecure dengan bibirku ya. Kenapa gitu? Karena aku anggap tuh kayak tebel banget gitu loh. Tapi ternyata makin kesini kan orang kerennya tebel ya. Iya, orang berbondong-bondong bawa filler ya kan? Iya, gue nggak filler-filleran udah. Udah langsung tebel sendiri. Karena gini, dengan kita mencintai satu bagian wajah kita atau anggota tubuh kita, itu juga bisa build confidence sih. Oh, I see. Oke. Jadi gini, makeup itu kan ada yang bold, ada yang soft. Pilih salah satu aja, matanya yang bold atau bibirnya yang bold. Yes. Nggak bisa dibarengin. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih suka sama bibir teman-teman, ya udah percantik, makin cantik aja tuh bibir. Itu juga bisa membuat kita nyaman sih sama confidence. Sesimpel itu. Sorry. It's okay. Ini apa lipstick? Itu lipstick, merahnya oke banget. Dan kita tuh kan, jadi saya sama Vio, aku sama Vio itu ini ya, apa namanya? Warna kulit kita hampir sama. Warna kulit kita kan hampir sama, terus bibir kita juga hampir sama. Kadang-kadang itu kita bermasalah dalam memilih lipstick. Jadi kita suka tumpuk-tumpuk gitu kan, suka combine-combine. Nah, ini ada satu nih NYX ya. NYX. Aku dikoreksi sama beauty blogger ngomongnya NYX, NYX gitu. Oh ya, oke, NYX. Jadi ini itu nggak perlu kayak tumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi langsung itu warnanya tuh benar solid dan pigmented. Wow.
Ini juga aku baru nemu Kayaknya. sih salsa lip serum tuh bisa kayak membuat kita Gitu ya. bibir glossy tapi nggak Iya, too bagus much. ya. Iya. Iya, bagus. Natural, fresh tapi nggak too much. Iya. Oke, bagus. Murah, 22.000. Oh ya? Serius. Makan highlighter itu T-area ya. T-area apalagi buat dari kamera gini tuh. Oke, ngomongin soal pede lagi nih. Ada nggak kala-kalanya ya pastilah ya namanya juga kehidupan pasti ada naik turunnya, begitu juga mood kita sebagai perempuan. Gimana kalau misalkan tiba-tiba kita tuh kayak moodnya itu tiba-tiba swing turun, kita nggak pede gitu. Ada nggak Vio? Kenapa kamu nggak pede? Kita nggak pede macam-macam ya. Karena Kalau Vio sendiri apa? kalau aku pribadi tuh tiba-tiba nggak pede kalau lagi pakai baju yang nggak aku suka gitu, atau baju yang nggak nyaman, balik lagi kenyamanan sih. Oke. Atau muka bad hair day, waduh tuh nggak pede pasti pakai keramas Padahal setiap hari. rambutnya Vio oke loh, lurus gitu. Tapi memang harus keramas setiap hari Mbak Lis, kalau nggak gitu lepek. Oh ya? Iya, itu kalau lagi bad hair day, waduh, terus talk show mendadak, walalala. Vio tamu, udah langsung. Jadi kita dulu tuh teman-teman pernah satu radio. Tapi saya masuk Vio, saya keluar Vio masuk. Saya keluar Vio masuk gitu. Jadi kita nggak sempet yang ini, tapi kok nggak tahu ya kita kok tiba-tiba akrab aja. Padahal dulu saya juga sering bully Vio sih. Termasuk bully nggak sih? Sebenarnya itu motivasi kok Vio. Saya menganggapnya itu adalah hiburan, bukan bullying. Jadi kita tuh suka gitulah ya, kadang-kadang kalau misalkan emang kita kenal gitu kan, suka kadang-kadang terlalu kebangetan gitu kalau misalkan kita bercandanya ya, gitulah ya, namanya juga orang radio. Tapi memang sih siapa yang apa ya, jokes itu tergantung dari siapa sama siapa. Bukan Ya, berarti benar-benar. setiap jokes itu diambil serius. Kalau misalkan ya sama orang baru yang belum kenal ya iya pasti. Tapi kalau udah kenal, kita udah akrab, ya jokes itu tetap jokes, bukan hal yang serius harus diambil hati gitu, enggak. Ya benar-benar. Itu sih bedanya bullying sama enggak. Karena kalau misalkan perbedaannya gini, saya punya temen deket nih, deket banget, udah kayak urat nadi. Dia tuh panggil aku tuh Dut gitu kan, Dut besok kamu kemana kayak gitu. Itu panggilan sayang sih. Memang terlihat bully tapi itu sayang karena kita sama-sama saling tahu nih apapun itu, nggak ada rahasia juga. Jadi tergantung siapa sih orang yang bilang kalau aku tuh. Iya betul. Wow, girls, oh my god. Iya kan? Tuh kan, Vio cantik kan? Kalau pakai lipstick. Jadi kita berdua tuh suka bercanda-bercandaan gitu, karena kita kan samaan ya kulitnya. Jadi bercandaannya itu gitulah. Oke, gimana Vio? Penting nggak sih kita itu milih teman? Penting Supaya banget. kita juga lebih percaya diri ya. Penting. Dulu temanku banyak banget, tapi sekarang ada 3-4 gitu. Nggak banyak circleku sekarang Mbak, karena ya itu untuk kedepannya siapa kita ya tergantung lingkungan kita juga. Nah, itu kan. Meskipun kita punya pendirian yang kuat ya teman-teman, tapi bukan berarti kita harus kayak los itu aja, filter aja dulu. Itu tuh penting banget. Nah, itu. Soalnya juga kadang-kadang yang dibilang Vio tadi itu bisa toksik ya. Jadi itu bisa merugikan diri kita juga. Sebenarnya pertemanan kita itu yang lainnya menganggap positif, tapi di diri kita kadang-kadang kok kita diginiin gitu ya. Nah, itu gimana tuh kalau Vio sendiri? Ada tips dan triknya nggak? Kenali diri kita dulu aja, karena banyak juga sih teman-teman yang ngerasa kita harus tahu nih kita tuh playing victim atau enggak. Kita nggak harus selamanya kayak nge-blame orang lain, maksudnya ngejudge orang lain ya karena dia aku kayak gini, ya balik lagi ke kita dulu gitu kan. Kelemahan kita apa, terus kita tuh seperti apa orangnya. Atau kalau kita udah tahu kita sendiri seperti ini, ya sudah hindari orang yang seperti ini biar nggak membuat diri kita seperti itu gitu. Iya, betul. Karena kita nggak harus menyalahkan orang kalau terjadi sesuatu ya sama kita yang nggak enak gitu. Kenali dulu diri kita seperti apa. Lebih ke kontrol diri sih kalau aku tuh. Getar loh ya kamu ya.
cetar membahana. Tapi di kamera ini ya, Nggak terlalu ya? nggak terlalu. Karena kita pakai lighting kan. Tuh. Tapi paling nggak kelihatan tirus kan ya. Iya. Iya ini aja biar cepet. Iya. Jadi memang ya itu tadi teman-teman ya. So sebenarnya sih semua itu balik lagi ke kita. Wajar kalau kita mau ngerasa insecure tuh wajar, karena ada masanya, namanya hidup pasti ada naik turunnya. Wajar kalau misalkan mood kita lagi down karena kita nggak pede, itu wajar. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut. Intinya itu kayak gitu ya. Kita bisa fokus kepada kekuatan. Betul. Ya Kekuatan kan? pikiran, kekuatan hati, sama lingkungan. Wah itu tuh jangan dilupakan, lingkungan itu penting. Siapa Anda saat ini, siapa Anda dulu ya, itu juga yang menentukan lingkungan juga kan. Karena orang tuh saya yakin berproses Mbak Lis, sesuai dengan usia juga kan. Nah buat teman-teman mungkin yang masih di bawah kita, masih remaja gitu, insecure tuh nggak apa-apa, wajar, kita manusia. Tapi balik lagi, mau sampai kapan, ya kan? Just do what you like and wearing it, done. You feel confident. Yes. Dimulai aja dari baju, sudah cukup. Atau barang yang disuka. Dan gini, ada nggak tips berpakaian nih, Vio? Nah, berpakaian nih ya, apalagi untuk plus size ya kan ya. Iya. Kalau plus size itu ada yang bilang pakai apa aja cocok, pantes. Oh iya, memang. Tapi saya pribadi nih, aku pribadi ya teman-teman, aku tuh paling nggak suka kalau memperlihatkan paha. Lengan tuh kayak paha udah, jadi bukan lengan lagi, paha. Aku tuh paling anti memperlihatkan paha, ya kan? Jadi aku suka dengan lengan yang segini nih, sesiku gitu, suka. Lengan panjang suka gitu. Atau kalau enggak yang rempel gitu. Iya, selera sih ya. Pantesnya kita kayak gimana ya kita yang tahu gitu kan. Benar. Jangan pernah terkotak dengan oh ya trennya kayak gini, aku harus pede kayak gini. Belum tentu pakai itu pede. Aku juga ada limit gak pedenya Mbak Lis. Kalau lagi pakai baju yang tambah lengan tuh nggak pede pasti, dan itu aku hindari banget. Ya udah aku pilih aja pakai outer gitu kan. Selalu ada celah untuk kita memakai sesuatu yang kita suka, dan juga jangan memaksakan sesuatu ya. Itu yang saya nggak suka. Pokoknya beauty standar di luar sana bukan berarti kita harus ikut juga, bukan. Dan nggak selalu mahal ya. Yes, sesuai dengan kapasitas diri aja. Jadi intinya itu nggak harus mahal. Kita beli baju, kita beli make up, nggak mahal. Yang penting pembawaan kita aja ya, kita pede apa enggak. Tips pedenya adalah kita nyaman, kita pakai apa, kita ngomong kayak gimana, dan kita nyaman berteman dengan siapa, gitu kali ya. Wow, sebenarnya sih udah sih ya, tapi ini kayaknya kita tuh kayak dua look yang berbeda. Iya ya. Aku lebih yang kolok, beaches. Belilis lebih yang elegan gitu loh. Masa sih? Tapi nggak kelihatan ya di kamera ya. Aku tuh milih lipstick yang kayak gini karena mataku udah bold. Iya. Jadi aku pengen jualin. Sebenarnya aku juga pengen yang nggak biasa aja sih, cuman Oh my god, I feel beautiful. Dua look yang berbeda, satunya casual, yang satu untuk dinner. ya. Ya, jadi ini sebenarnya make upnya suka-suka kita. Kebetulan baju aku lebih formal, baju Vio lebih casual gitu ya. Semoga teman-teman bisa menginspirasi gitu, teman-teman ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Tapi intinya kita tetap pengen mengcampaign untuk hargai diri kita. Jadi percaya pada diri sendiri itu penting, dan ajak bicara diri kita tuh juga penting ya, Vio. Betul sekali. Apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman suka, just do it. Karena kita tumbuh dan juga berproses di tubuh ini sampai akhir hayat kita. Apa yang bisa kita lakukan, mensyukuri apa yang kita punya, menerima dan mencintai diri sendiri. Itu yang terpenting sebelum kita mencintai orang lain.
Betul banget. Vio, thank you banget sudah datang di Lilis Bicara. Mudah-mudahan Sama-sama. kita bikin konten lagi yang lainnya ya. Yes. Harus, dengan senang hati. karena Vio belum bagi tentang tips bicara juga nih buat teman-teman yang ada di sini. Well, terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir, nggak skip sama sekali. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di konten-konten bicara selanjutnya. Salam bicara. Bye. Bye.